Halo para pendengar, kembali lagi di channel Saluran Horor. Cerita kali ini bersumber dari salah satu warga yang identitasnya sengaja kami samarkan. Kejadian ini benar-benar terjadi di salah satu daerah terpencil di Jawa Timur. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam cerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah ganjil lainnya. Baiklah, jika kalian masih di sini, jangan pernah matikan layar sebelum cerita ini benar-benar berhenti. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja, ini dia. Kabar kematian itu tersebar sore hari. Beberapa warga langsung datang ke rumah duka, termasuk seorang warga lokal yang rumahnya tidak jauh dari sana. Saat ia tiba, kondisi rumah sudah cukup ramai. Jenazah terbaring di dipan bambu di ruang tengah. Tubuhnya telah dikafani. Ia sempat berbincang siang hari. Lalu sore menjelang, napasnya berhenti. Warga lokal itu ikut membantu persiapan. Mengangkat air, menggeser perabot. Tidak ada suasana panik. Namun, ketika ia tanpa sengaja menyentuh lengan jenazah, ia menarik tangannya kembali. Bukan karena kaget, tapi karena merasa janggal. Suhu tubuh jenazah itu belum terasa dingin sepenuhnya. Ia memperhatikan beberapa warga lain. Ada yang tampak ragu saat memegang kain kafan. Ada yang memilih menjauh tanpa alasan jelas. Tidak ada yang mengucapkan apapun. Menjelang maghrib, jenazah dibawa ke pemakaman. Langit mulai gelap. Udara lembab. Tidak ada angin berarti. Warga lokal itu ikut mengantar. Saat proses penimbunan tanah berlangsung, salah satu penggali makam berhenti sejenak. Ia menatap ke dalam liang lebih lama dari biasanya. Lalu berkata pelan, "Masih anget." Kalimat itu tidak ditanggapi. Penggalian dilanjutkan. Pemakaman diselesaikan tanpa insiden. Malam harinya, sesuai kebiasaan, tahlilan pertama diadakan di rumah duka. Warga kembali berkumpul. Lampu rumah dinyalakan terang. Tikar digelar. Kopi dan air disiapkan. Warga lokal itu datang lagi. Ia duduk di barisan tengah. Sejak awal doa dimulai, ia merasa suasana di dalam rumah berbeda. Bukan ramai, bukan juga khusyuk. Beberapa orang tampak sering menghela napas. Ada yang mengusap tengkuk. Ada yang memindahkan posisi duduk tanpa alasan jelas. Sekitar beberapa menit setelah doa berjalan, bau tanah basah mulai tercium di dalam rumah. Bukan bau kemenyan. Bukan bau air. Bau tanah. Padahal tidak hujan hari itu, dan pintu rumah tertutup rapat. Warga lokal itu tidak mengatakan apapun. Namun sejak saat itu, ia yakin satu hal. Tahlilan malam ini tidak akan berlangsung seperti biasanya. Doa dimulai sekitar pukul 7 malam. Warga duduk bersila, membentuk barisan rapi. Suara tahlil terdengar pelan, teratur. Pada menit-menit awal, tidak ada kejadian mencolok. Semua berjalan seperti tahlilan pada umumnya. Namun warga lokal itu menyadari satu hal. Suara bacaan tidak pernah benar-benar menyatu. Beberapa orang terlambat mengikuti. Beberapa berhenti di tengah, seolah sulit fokus. Sekitar 15 menit berjalan, seorang warga di barisan depan tiba-tiba berhenti membaca. Ia menunduk, mengusap dadanya, lalu menarik napas panjang. Tidak ada yang menegur. Doa tetap dilanjutkan. Tak lama kemudian, suara berdehem terdengar dari arah dalam rumah. Bukan dari jamaah laki-laki, melainkan dari arah kamar. Warga lokal itu melirik. Pintu kamar tertutup rapat. Ia berpikir mungkin hanya suara orang batuk, namun tidak ada suara lanjutan.
Bacaan tahlil terus berjalan. Beberapa menit kemudian, suara berdaham itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Beberapa orang mulai saling pandang, namun tetap tidak ada yang bicara. Sesepuh desa yang duduk di depan menoleh sekilas ke arah kamar, lalu kembali menunduk. Doa tidak dihentikan. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, bukan dingin, seperti pengap. Kipas angin dinyalakan, tapi tidak banyak membantu. Warga lokal itu mulai merasa napasnya tidak nyaman, bukan sesak, hanya terasa sempit. Sekitar setengah jam berjalan, lampu di ruang tengah berkedip sekali. Tidak mati, hanya berkedip. Beberapa kepala terangkat, lalu kembali menunduk. Tidak ada reaksi berlebihan. Beberapa saat kemudian, bau tanah yang sejak tadi samar kembali terasa. Kali ini lebih kuat. Warga lokal itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Beberapa orang tampak mengerutkan kening. Ada yang menutup hidung sebentar. Namun bacaan doa tidak berhenti. Dari arah kamar, terdengar suara seperti orang menggeser tubuh. Pelan, tidak jelas. Bukan suara jatuh, lebih seperti kasur tertekan. Sesaat, bacaan tahlil terdengar semakin cepat. Seolah ada yang ingin segera menyelesaikan. Seorang anak kecil yang duduk di belakang tiba-tiba berdiri, menatap ke arah kamar. Ibunya menariknya kembali dan menutup matanya. Warga lokal itu memperhatikan jam. Sudah lewat 1 jam. Biasanya tahlilan malam pertama sudah hampir selesai. Namun malam itu terasa lebih lama. Tiba-tiba, dari arah kamar terdengar suara ketukan. Bukan keras, 1 kali. Pok. Suara itu cukup jelas untuk membuat beberapa orang terdiam. Bacaan tahlil terhenti sesaat, lalu dilanjutkan kembali dengan suara yang lebih pelan. Ketukan itu tidak terulang, namun sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang duduk dengan posisi nyaman. Warga lokal itu menyadari satu hal. Semua orang menahan diri untuk tidak menoleh ke arah kamar. Seolah ada kesepakatan diam-diam untuk tidak memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah ketukan itu terdengar, doa tidak lagi berjalan dengan ritme yang sama. Beberapa suara terdengar ragu. Ada yang berhenti di tengah bacaan, lalu ikut kembali setelah beberapa detik. Sesepuh desa mempercepat doa penutup, tidak mengumumkan apapun, hanya mengubah tempo. Warga lokal itu menyadari, tidak ada yang berani menoleh ke arah kamar. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena semua sudah menangkap sinyal yang sama. Saat doa selesai, tidak langsung ditutup dengan obrolan seperti biasanya. Tidak ada suara kursi digeser, tidak ada orang berdiri, semua tetap duduk. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, dari dalam kamar, terdengar suara lain. Bukan ketukan, bukan batuk, melainkan suara gesekan kain. Pelan, pendek, seperti kain kafan bergeser di atas kasur. Warga lokal itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak melihat ke arah kamar, namun dari arah sana terdengar suara napas. Dalam, berat. Seorang perempuan di bagian dalam rumah mulai terisak. Bukan menangis keras, hanya suara napas yang tidak terkontrol. Sepuh desa berdiri perlahan. Ia melangkah ke arah pintu kamar, namun berhenti sekitar 1 meter sebelum sampai. Ia tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri, menunduk, membaca doa dengan suara pelan. Saat itulah, terdengar suara kasur berderit. Kali ini jelas, tidak samar, seperti ada beban yang berpindah posisi. Beberapa warga menutup mata, ada yang menunduk sampai dagunya menyentuh dada. Warga lokal itu melihat tangan salah satu pria di depannya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari balik pintu kamar, terdengar pukulan. Bukan keras, tapi jelas. Duk. Sekali. Tidak diulang. Suara itu cukup untuk membuat beberapa warga spontan berdiri. Diam, ucap sesepuh desa singkat.
Nada suaranya rendah, tapi tegas. Semua kembali duduk. Tidak ada yang berani bergerak. Beberapa detik kemudian, pintu kamar bergerak. Bukan terbuka, hanya bergetar. Seperti ada tangan yang menekan dari dalam. Warga lokal itu menahan napas. Ia sadar satu hal. Kalau pintu itu terbuka, tidak ada yang siap. Namun pintu itu tidak terbuka. Tekanan itu berhenti. Yang tersisa hanya suara napas berat dari balik pintu. Sesepuh desa kembali membaca doa. Lebih pelan, lebih panjang. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba suara dari dalam kamar menghilang. Tidak ada napas, tidak ada gerakan, seolah semuanya berhenti. Namun keheningan itu justru terasa lebih menekan daripada suara sebelumnya. Warga lokal itu berpikir, mungkin semuanya sudah selesai. Namun saat itulah, seseorang di barisan belakang berbisik pelan. Dia duduk. Tidak jelas siapa yang bicara, tapi kalimat itu cukup. Beberapa kepala langsung menunduk lebih dalam. Beberapa orang menutup telinga. Sesepuh desa menghela napas panjang. Ia tahu, malam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa biasa. Sesepuh desa berdiri lebih tegap. Ia menatap pintu kamar cukup lama, seolah menimbang satu keputusan yang seharusnya tidak diambil malam itu. Kalau dibuka, jangan ada yang teriak, ucapnya pelan. Tidak ada yang menjawab, bukan karena tidak setuju, tapi karena semua tahu teriakan hanya akan memperburuk keadaan. Sesepuh itu memberi isyarat kepada dua pria dewasa di dekatnya. Keduanya warga lokal, sudah terbiasa mengurus kematian. Mereka melangkah perlahan. Setiap langkah terdengar jelas karena rumah itu terlalu sunyi. Salah satu dari mereka meraih gagang pintu. Tangannya berhenti sesaat, seperti ragu. Lalu pintu itu dibuka. Tidak langsung lebar, hanya celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam. Dan dari celah itu, bau lembab langsung keluar. Bukan bau busuk, bukan bau darah, melainkan bau tanah basah. Lampu kamar dinyalakan. Warga lokal itu melihat ke arah dalam tanpa berdiri. Jenazah yang sebelumnya terbujur sudah tidak lagi sepenuhnya rebah. Punggungnya terangkat, kepalanya menunduk ke depan, seperti posisi orang yang baru bangun duduk. Kain kafan di bagian dada bergeser, tidak rapi. Dan yang paling membuat dada sesak, kedua tangan jenazah tidak lagi lurus di samping badan. Jarinya menekuk, seperti sedang mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Seorang perempuan langsung menutup mulutnya dengan kain. Bukan berteriak, hanya menahan suara agar tidak keluar. Sesepuh desa masuk satu langkah ke kamar. Ia tidak mendekat ke jenazah, hanya berdiri di ambang pintu. Ia membaca doa, tidak keras, tapi konsisten. Tiba-tiba, kepala jenazah bergerak, sedikit, sangat sedikit. Namun cukup untuk membuat beberapa orang memejamkan mata. Bukan gerakan kasar, tidak seperti di film, lebih seperti refleks, lambat, berat. Dari mulut jenazah keluar suara nafas, pendek, serak. Seorang pria langsung jatuh terduduk, bukan pingsan, kakinya saja tidak kuat menopang. Sesepuh desa menghentikan doanya sejenak. Jangan sentuh, ucapnya tegas. Dua pria yang tadi membuka pintu langsung mundur satu langkah. Lampu kamar tiba-tiba meredup. Bukan mati, hanya redup. Dan saat itulah mata jenazah terbuka. Tidak lebar, tidak menatap siapapun. Hanya terbuka sedikit. Kosong. Tidak fokus, namun jelas bukan mata orang mati.
Warga lokal itu merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia sadar ini bukan lagi urusan tahlilan. Ini urusan yang seharusnya tidak terjadi. Sesepuh desa kembali membaca doa. Kali ini lebih cepat. Beberapa warga ikut membaca, namun suaranya gemetar. Jenazah itu tidak berdiri, tidak bangkit sepenuhnya. Ia hanya tetap duduk, diam, namun nafasnya terdengar. Setiap nafas terasa seperti menghitung waktu. Setelah beberapa menit, nafas itu berhenti. Mata jenazah menutup perlahan. Kepalanya jatuh ke depan. Tubuhnya kembali rebah, seolah tidak pernah bergerak. Tidak ada suara lagi. Sesepuh desa berdiri lama. Ia tidak langsung menutup pintu. Ia memastikan semuanya benar-benar berhenti. Baru setelah itu, pintu kamar ditutup kembali. "Ini belum selesai," ucapnya pelan. Dan kalimat itu lebih menakutkan daripada semua yang mereka lihat. Setelah pintu kamar ditutup, tidak ada yang langsung kembali duduk. Warga lokal memilih berdiri, beberapa bersandar ke dinding, yang lain duduk di lantai, menunduk, menarik napas panjang. Tidak ada yang membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Bukan karena sepakat, tapi karena semua tahu kejadian itu terlalu nyata untuk dibahas saat itu juga. Sesepuh desa meminta tahlilan dihentikan sementara. Air putih dibagikan, bukan untuk menenangkan, tapi sekadar agar orang-orang tetap sadar. Malam itu, tidak ada yang berani tidur. Jenazah tidak dipindahkan, tidak dimandikan ulang, tidak disentuh lagi. Sesepuh desa hanya berkata, "Biarkan sampai pagi." Menjelang subuh, beberapa warga mendengar suara langkah dari dalam kamar. Pelan, tidak tergesa, namun tidak ada yang membuka pintu. Tidak ada yang berani memastikan. Pagi datang tanpa ada kejadian tambahan. Saat pintu kamar dibuka kembali, jenazah sudah kembali seperti semula. Terbujur, tenang, tidak ada tanda bergerak. Namun kain kafannya tidak serapi sebelumnya. Dan di bagian telapak tangan, terdapat bekas tanah lembab. Pemakaman dilakukan pagi itu juga. Tidak menunggu lama, tanpa banyak orang, tanpa pengeras suara. Sesepuh desa memimpin langsung, dan sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat, ia membacakan doa tambahan yang tidak biasa dibacakan dalam pemakaman pada umumnya. Sejak hari itu, keluarga almarhum jarang keluar rumah, bukan karena sakit, bukan karena berduka, tapi karena setiap malam mereka mendengar suara dari arah makam. Bukan suara panggilan, bukan suara tangisan, melainkan suara tanah yang seperti digeser pelan. Beberapa warga menyarankan untuk tidak mendekati makam itu setelah maghrib. Bukan larangan resmi, hanya kebiasaan yang terbentuk dengan sendirinya. Hingga sekarang, kejadian malam tahlilan itu tidak pernah dibicarakan terbuka. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang membenarkan. Tapi setiap kali ada kematian di desa itu, warga selalu memastikan satu hal: pintu kamar jenazah tidak pernah ditutup rapat, dan tahlilan tidak pernah dilakukan terlalu larut malam. Karena mereka tahu, malam itu bukan kebetulan, dan tidak semua kematian benar-benar selesai saat nafas terakhir berhenti. Nah, itu dia kisah mengerikan dari mayat bangun di saat tahlilan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.
Kalau kamu mendengar suara lain setelah ini, tolong jangan salahkan kami. Sekian.